Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membuat database, pada video ini kita akan membuat tampilan awal. Sebelum kita memulai membuat tampilan awal, itu ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Salah satunya itu ada Bootstrap. Kita akan mendownload Bootstrap dulu. Kita download, ketik Bootstrap. Nah, kita cari, kalau sudah gini kita klik yang ini, scroll ke bawah, kemudian kita akan menemukan link download, kita klik. Nah, kalau gini pilih, lihat yang compiler CSS dan JS, ini ada link downloadnya, ada tombol download, kita klik, kita tunggu. Kalau sudah selesai kita buka. Ini kita ekstrak dulu ya. Untuk di sini kita pilih yang extract here, yang ini, kita klik. Kalau sudah, kita akan cari folder dengan nama Bootstrap. Ini kalau ketemu kita buka. Di dalam folder Bootstrap itu ada dua folder lagi, yaitu CSS dan JS. Kita copy semuanya. Caranya kita blok, kemudian Ctrl C. Sekarang kita masuk ke exam C, exam cdc exam di folder htdoc. Kemudian kita buat folder baru dengan nama pembayaran SPP. Kita buka, kita pastekan di sini. Nah, jika sudah, sekarang kita buka aplikasi Sublime Text. Ini sekarang kita panggil open foldernya. Ini pembayaran SPP ya. Kita klik, kemudian select folder. Ini akan muncul di sini. Pembayaran SPP, isinya ada folder CSS dan JS. Kalau sudah, kita klik file, terus new file. Habis itu kita save terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan tempat penyimpanannya ya. Kita simpan harusnya di C exam htdoc. Di sini ternyata bukan, C program file Sublime. Kita pilih dulu C exam htdocs, terus ada pembayaran SPP. File namanya kita kasih nama index.php. Sudah save. Kita awali dengan tag HTML. Kita ketik HTML, kemudian di tab, masukkan titelnya itu aplikasi pembayaran SPP. Jika sudah gini, kita akan memanggil file Bootstrap-nya. File Bootstrap itu ada file CSS dan file JS. Untuk CSS sendiri kita akan memanggilnya menggunakan tag link. Nah, kalau gini kita tap aja. Href-nya kita isi CSS garis miring bootstrap titik min titik CSS, dan di bawah sekali di HTML ini kita enter. Kita gunakan tag script untuk memanggil file JS-nya. Kita masukkan atribut src, kita isi JS garis miring bootstrap titik bundle titik min titik
S. Nah, sekarang kita akan mulai membuat. Pertama kita ke baris 10. Kita gunakan div. Kelasnya kita kasih container. Kemudian di bawahnya kita masukkan div lagi, kelas row, kita beri margin topnya 5 agar nantinya yang kita buat tidak terlalu menempel ke atas. Kita enter lagi, kita buat div lagi dengan kelas call middle 4 offset set 4. Bawahnya kita masukkan div lagi, kelasnya chart, dan kita enter lagi. Oh lupa, kelasnya kita tambahin chart, terus habis itu shadow untuk membuat bayangan. Enter, kita masukkan div kelas text center agar tulisannya menjadi tengah-tengah, rata tengah. Masukkan H5, aplikasi pembayaran SPP, dan enter. Masukkan H6, terus kita ketik login siswa. Jika sudah gini, di bawah di tab div ini belakang kita enter dan kita masukkan tag form, kita kasih actionnya proses login petugas. Salah, proses login siswa titik php. Habis itu metodenya post. Di bawahnya kita masukkan div dengan kelas form group. Kita kasih margin buttonnya 2. Di bawahnya lagi kita masukkan labelnya NISN. Di belakang sekali kita enter dan masukkan tag input. Tipenya kita pakai number. Habis itu name-nya kita isi NISN. Kita tambah kelasnya form control. Kemudian tambah placeholder, kita isi masukkan NISN belakang. Kemudian tambah lagi required agar datanya kosong, tidak tersimpan, tidak dapat diklik login. Nah, kita akan buat satu lagi biar cepat caranya. Di div ini, div class form group ini kita blok sampai tutup div. Kemudian kita copy atau Ctrl C. Habis itu kita enter, Ctrl V atau paste. Itu menjadi 3 bagian kayak gini. Nah, untuk yang kedua ini atau yang tengah-tengah, NISN-nya kita rubah menjadi NIS. Name-nya juga NIS.
placeholdernya kita jadikan niche. Nah gini yang bawah, untuk yang paling bawah itu labelnya kita hapus, input tipenya kita ganti submit, name-nya jadi login, kelasnya kita ganti juga menjadi BTN primary, placeholdernya kita buang sampai required, ganti dengan value, isinya login. Udah save, di belakang kita enter, kita tambahkan tag link, isinya index2.php. Kita isi login administrator atau petugas, tutup A. Kalau sudah, kita coba jalankan. Kita panggil localhost pembayaran SPP, maka hasilnya kayak gini. Ini kita akan merubah tombol ini menjadi full satu baris gini. Caranya kita rubah kelas di sini, form grupnya menjadi the grid. Sudah, jalankan. Ini kita lihat, ini mepet, itu ada yang kurang. Sekarang kita tambahin aja di bawah div class chart ini, kita tambahin div kelasnya chart body, dan kita tambah tag tutupnya. Nah di sini tutup div. Sudah kayak gini, kita simpan, coba kita jalankan lagi. Nah ya kan hasilnya kayak gini. Sudah, kita buat halaman niche, halaman indeks. Kita akan buat satu lagi, yaitu indeks 2. Caranya agar cepat itu kita save as aja. Klik file, save as. Namanya kita ganti indeks menjadi indeks 2. Sudah save. Di indeks 2 ini adalah form login untuk si administrator dan petugas. Maka akan kita rubah di sini, login siswanya jadi administrator atau petugas. Kemudian ini label, ini di action, proses login siswa jadi proses login petugas. Kemudian label ini ISN jadi username, name-nya juga ganti niche, ganti username. Nah untuk tipenya sendiri kita ganti menjadi teks. Placeholdernya kita juga ganti username. Di kolom kedua niche, ini niche, kita ganti jadi password, tipe dan name-nya juga jadi password. Link di bawahnya kita ganti jadi index.php,
login administrator petugas jadi login siswa. Sudah, coba kita jalankan. Ini untuk indeks di PHP-nya atau login siswa. Kalau kita klik login administrator, maka akan pindah ke indeks 2. Udah, sekarang kita akan membuat halaman admin. Caranya masih sama. Ini halaman indeks ini kita save as. Nah, kita buat folder baru ya. Folder baru namanya petugas. Kalau sudah kita open, file name-nya kita ganti menjadi admin.php. Kita save. Untuk membuat halaman admin di PHP kita perlu tambahan lagi, yaitu kita perlu data tables dan jQuery. Kita akan mencarinya atau mendownloadnya. Kita buka web browser, kita cari data tables. Ntar, nah kita pilih yang ini ya, klik, kita scroll. Nah di data tables ini akan dikasih link kayak gini, kita copy, kita masukkan sini, pastekan di sini kayak gini. Ini kita enter. Nah tampilannya kayak gini kan. Itu kita akan copy dan simpan ke halaman web kita. Caranya klik di sembarang tempat, kemudian tekan Ctrl A, sudah Ctrl C, kemudian kita masuk ke halaman ke aplikasi Sublime. Kita buat file baru atau new file. Kita paste di sini. Kalau sudah, kita simpan. Penyimpanannya itu ada di pembayaran SPP. Kemudian kita buat file folder baru dengan nama data tables. Sudah kita open data tables. File name-nya kita buat jQuery titik data tables titik min titik js titik css. Udah, save. Sudah, kita akan buka di sini lagi. Kita ambil yang JS, kita copy dan kita pastekan di sini. Sudah kayak gini, caranya sama. Diklik sembarang tempat, Ctrl A, Ctrl C, buka Sublime, kita buat file baru, kita pastekan. Kemudian kita simpannya masih dalam satu folder, yaitu di pembayaran SPP, foldernya data tables. Kita kasih namanya sama, namun di akhirnya atau ekstensinya kita ganti menjadi JS dan save. Sudah, sekarang kita cari satu lagi, yaitu jQuery. Ntar ya, kita pilih jQuery dan kita download. Kalau sudah sampai sini, kita scroll ke bawah, cari yang download the compressor. Kita klik. Nah, munculnya sama seperti yang tadi kan. Caranya masih sama, kita klik Ctrl A, C, Ctrl C, kemudian kita buka Sublime, buat file baru, kita pastekan. Nah, kita simpan di sini juga boleh.
di data tables kita kasih nama jQuery titik min titik js, kita save. Sudah, kita kembali ke halaman atau ke file admin.php. Sekarang kita akan menghapus di baris 10 ini sampai ke tutupnya ini, baris ke 37 kita hapus. Sudah, tadi kita sudah mencari data tables dan jQuery. Sekarang kita panggil. Kita panggil dulu data tables yang CSS. Caranya sama dengan tadi, menggunakan tag link, terus diisi data tables garis miring jQuery titik data tables titik min titik css. Yang bawahnya juga sama, kita ketik script kita tambahin src, isinya data tables miring jQuery titik data tables titik min titik js. Satu lagi script tambahin src data tables jQuery titik min titik js. Untuk menggunakan data tables itu kita buat dulu kodenya di bawah sini. Kita awali dengan tag script, dan kita enter. Di sini kita masukkan variabel dalam kurung dokumen, terus titik di sebelah tutup kurung, dan kita masukkan ready, buka kurung lagi, kemudian kita ketik function ini, kita buka kurung, terus sebelahnya buka kurawal, kita enter, masukkan variabel buka kurung petik 1 pagar contoh, kita kasih titik di sini, terus ketik data tables buka kurung, akhiri dengan tanda titik koma. Penulisan data tables di sini perhatikan ini T-nya T besar, jangan sampai keliru. Kalau sudah, di sini kita akhiri titik koma juga. Dan kita buat halaman admin. Caranya sama, hampir mirip. Pertama div, kelasnya kita isi container fluid agar tampilannya full layar. Kemudian masukkan div lagi, kelas row tambah div. Ini row kita tambah lagi kelasnya menjadi row shadow. Kemudian paddingnya kita tambah padding 2. Hanya enter. Kita tambah kelasnya call middle 6, isinya H4 aplikasi
pembayaran SPP. Ya, setelah tutup div ini kita enter, kita buat div baru, kelasnya sama yang tadi, call middle 6, kita tambahin teks n, terus kita masukkan link ahref titik-titik, terus kita masukkan logout titik php, tambah kelasnya button outline primary. Sudah, kita tambah event on click, jika diklik dia akan memberikan konfirmasi, return confirm, buka kurung, tanda petik, Anda yakin akan keluar, tutup petik, tutup kurung. Akhirnya kita kasih tulisan logout, terus tutup A. Jika sudah, dan kita akan membuat baris kedua. Lihat ini di row ini, tutupnya ini. Akhirnya kita enter, buat div lagi, div kelasnya row, marginnya kita kasih 4, dan kita buat kolom lagi, div class call middle 2, bawahnya masukkan div lagi, kelasnya button group vertikal. Ntar kita masukkan tag href kelihatannya hal sama dengan beranda. Masukkan kelas button primary, terus ini beranda, tutup, dan kita perbanyak dengan cara Ctrl C. Kita langsung aja Ctrl C, paste, dulu. Sekarang beranda kita ganti menjadi siswa data. Bawahnya ada petugas kelas SPP pembayaran laporan. Oh, ini ternyata kan hal, kita ganti dulu. Nah, di sini yang petugas kita ganti petugas
data kelas data SPP data pembayaran data akhir laporan. Udah, sekarang kita lihat yang ini call middle 2-nya. Kita perhatikan di mana letak div tutup. Kalau sudah ketemu, sini kita enter. Kita masukkan div kelas call MD 10. Duanya juga masukkan div kelas chart. Duanya masukkan div kelas chart body. Sini kita masukkan div lagi, kelasnya jadi alert primary. Di sini kita isi H4 selamat datang admin administrator tutup tag B titik koma titik H4 tutup H4. Dan di bawahnya kita masukkan di halaman admin BR atau baris baru aplikasi pembayaran SPP digunakan untuk mempermudah dalam pembayaran SPP siswi di sekolah. Udah, kita save. Sekarang kita coba jalankan. Ini halaman indeks, kemudian ini halaman indeks 2 PHP, kemudian ada halaman satu lagi admin, petugas admin titik PHP, enter. Nah, kenapa masih kayak gini? Karena kita kurang sesuatu. Dan kita buka lagi Sublime. Kita perhatikan di sini, karena letak file adminnya ada di dalam folder petugas, jadi di depan sini kita kasih titik 2 garis miring ini juga. Nah, di atas juga di tag linknya juga kita kasih tambahin. Nah, jika sudah, coba kita kembali lagi, kita refresh. Nah, maka tampilannya kayak gini. Jadi kita klik ini, maka keluar konfirmasi video ini dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.